Saya lanjutkan ya, tadi sampai pada kebijakan publik. Menurut Parker misalnya, kebijakan publik itu adalah tindakan pemerintah, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu tertentu kaitannya dengan sebuah respon terhadap keadaan krisis atau respon terhadap suatu masalah. Jadi kebijakan publik itu lahir biasanya untuk mengatasi sebuah masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam implementasinya gitu ya, kebijakan publik ini bisa mempunyai dampak, di mana dampak ini bisa diramalkan sebelumnya gitu ya, atau dapat diantisipasi sebelumnya, meskipun bisa juga dampak itu juga bisa jadi terjadi di luar apa yang sudah diramalkan. Makanya kenapa tadi salah satu yang membedakan gitu ya, penelaahan dalam kebijakan publik itu jauh lebih mendalam gitu daripada sebuah keputusan. Ini karena salah satunya tadi, misalnya dalam penyusunan kebijakan itu kemudian perlu diramalkan dulu ketika disusun kebijakan ini dampaknya itu apa. Jadi sudah bisa diprediksi seperti itu. Nah, itu beberapa definisi gitu ya dari kebijakan publik. Mulai tadi, kalau menurut Thomas Day tadi kan ya, yang perlu diingat simpelnya itu adalah kebijakan publik adalah apapun gitu ya yang dipilih oleh pemerintah, baik itu dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi kalau misalnya pemerintah itu diam saja gitu ya, tidak melakukan apa-apa, menurut Thomas Day ya itu bagian dari kebijakan pemerintah. Atau misalnya pendapat yang lain juga, misalnya kebijakan publik itu diartikan sebagai sebuah rentetan gitu ya, rentetan instruksi atau perintah dari pembuat kebijakan yang ditujukan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan serta cara mencapainya. Nah, mungkin teman-teman juga perlu ini ya, selain mengetahui dari definisinya, mungkin teman-teman juga bisa melihat dari apa saja sih ciri-ciri pembuatan kebijakan publik itu. Misalnya ada beberapa ciri gitu ya, misalnya kebijakan publik itu sangat kompleks gitu misalnya. Makanya tadi kalau dari perbedaannya tadi kan penelaahan mendalam gitu ya. Salah satu cirinya bahwa kebijakan publik itu sangat kompleks. Baik itu berisi, kenapa kompleks gitu ya? Misalnya berisi mulai dari bagaimana komunikasinya, kemudian interaksinya antar aktor pembuat kebijakannya gitu ya. Karena dalam pembuatan kebijakan itu aktornya bisa banyak tadi ya, bisa instansi, organisasi, kelompok dan lain sebagainya, bukan hanya individu. Kemudian komunikasi, interaksi, ada juga umpan balik. Kemudian prosesnya sangat dinamis, jadi kebijakan publik itu dinamis sesuai dengan kondisi atau situasi yang berkembang di masyarakat gitu ya. Jadi bisa jadi kebijakan publik itu akhirnya misalnya dibatalkan atau dihentikan gitu ya, karena situasinya nggak sesuai dengan yang ada di masyarakat gitu misalnya. Itu sangat mungkin, makanya kenapa prosesnya itu sangat dinamis. Kemudian komponennya sangat beragam, mulai dari isunya apa, waktu, kemudian target sasarannya, masyarakatnya yang terlibat di sana gitu ya. Kemudian peran dari masing-masing substruktur ini bisa berbeda-beda. Kemudian kebijakan publik itu menjangkau masa depan gitu ya, kemudian melibatkan lembaga pemerintah, dan yang pasti misalnya pembuatan kebijakan itu pasti punya tujuan ya, jadi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, kemudian kepentingan umum, dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pembuatan kebijakan itu sebagai sebuah cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu mungkin beberapa ciri dari kebijakan publik itu. Aktor yang terlibat tadi sudah saya jelaskan ya, jadi bukan hanya individu tapi bisa lembaga pemerintah itu misalnya ada keterlibatan dari eksekutif, legislatif, yudikatif gitu ya, atau misalnya ada juga biasanya kalau dalam analisis itu melibatkan akademisi, kelompok kepentingan dan lain sebagainya. Nah, secara umum proses pembuatan kebijakan publik itu tadi ya, kalau prosesnya sangat dinamis dan ini juga prosesnya sangat kompleks dan bersifat analitis dan politis gitu ya. Tahap-tahapnya juga sangat panjang. Jadi salah satu proses pembuatan kebijakan itu yang pasti dimulai dari sebuah isu atau masalahnya gitu ya, problemnya itu apa gitu ya. Jadi para pengambil kebijakan ini, pelaku yang membuat kebijakan ini harus tahu gitu ya, harus bisa merumuskan isu atau masalah-masalah yang berkembang di masyarakat itu apa, sehingga kebijakan ini lahir untuk menangani masalah tersebut. Jadi kalau isu atau problemnya itu tidak tahu ya,
pada akhirnya kebijakan ini susah gitu ya, susah dibuatnya untuk mengatasi apa misalnya. Sebagai contoh misalnya di Kota Malang misalnya pada waktu itu salah satu permasalahannya itu adalah macet di Jalan MT Haryono misalnya. Sehingga salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Malang pada waktu itu gitu ya, membuat sebuah kebijakan jalan satu arah. Meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan sih setelah diimplementasikan beberapa bulan kemudian karena adanya demo besar-besaran dari masyarakat. Jadi proses pembuatan kebijakan tadi bisa dimulai dari ada mengambil atau ini ya aktornya ya, pelaku pembuat kebijakannya, kemudian merumuskan sebuah isu atau masalahnya apa, kemudian memformulasikan kebijakan, baru kalau sudah diformulasikan kebijakannya maka kemudian diimplementasikan. Setelah diimplementasikan maka kemudian biasanya nanti akan ada evaluasi. Nah dari evaluasi ini bisa untuk kemudian memberikan masukan kembali terhadap kebijakan tersebut. Jadi makanya tadi prosesnya itu sangat dinamis, bisa jadi nanti dengan adanya evaluasi kebijakan itu bisa berubah gitu ya, bisa dibatalkan, bisa berubah atau bisa diperbarui gitu ya, menjadi lebih baik untuk tadi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan yang pastinya untuk mencapai sebuah tujuan tadi. Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan kebijakan itu apa sih? Tujuannya sudah tercapai atau belum? Nah sebenarnya itu singkatnya gitu ya. Jadi pembuatan kebijakan diimplementasikan, dievaluasi, nanti balik lagi ke perumusan gitu ya, intinya itu. Tapi dibalik semua itu sebenarnya misalnya merumuskan masalah saja sebenarnya itu tahapan yang panjang gitu ya, bukan hanya yang singkat, tapi bagaimana masalahnya itu apa saja, kemudian tadi memformulasikan kebijakan untuk menangani masalah itu seperti apa sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan gitu ya, jadi semua bisa diuntungkan. Nah, mungkin itu gambaran singkat terkait materi kita hari ini tentang keputusan dan kebijakan. Jadi yang pasti teman-teman harus bisa membedakan tadi ya, keputusan itu apa, kebijakan itu apa, kemudian sama memahami terkait proses pengambilan, proses pembuatan kebijakan. Meskipun nanti secara detail ada mata kuliah tentang pengantar kebijakan publik juga ya, tapi ini sebagai pengantar saja. Jadi kalau nanti sudah mengikuti mata kuliah pengantar kebijakan, harapannya teman-teman sudah paham kebijakan itu apa. Jadi tidak bingung lagi antara misalnya keputusan kebijakan, kemudian kebijakan diturunkan ke program diturunkan ke kegiatan, seperti itu. Baik, secara detail nanti kita bisa diskusi di kelas. Mungkin sekian dari pengantar gitu ya, atau inti dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.